Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh-soleha? Insyaallah anak-anak ibu yang soleh-soleha dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Bu Sri dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Materi kita kali ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih yaitu tentang infak dan sodaqah. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah pertama, bisa membedakan pengertian dari zakat, infak, dan sodaqah. Yang kedua, membiasakan diri untuk berinfak dan sodaqah. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama buka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habba wallahu yudha'ifa liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Dan pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui. Ya, pada Al-Quran surat Al-Baqarah ini menceritakan tentang perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya, yaitu seperti satu buah biji yang menumbuhkan 7 tangkai, ya. Dan dari setiap tangkai itu ada 100 bulir, ya. Dan Allah Maha melipat gandakan seapa yang Dia kehendaki. Jadi bagi orang yang menginfakkan hartanya berdasarkan ayat ini akan dilipat gandakan bisa menjadi 700 kali pahala, dan Allah Maha melipat gandakan jadi bisa lebih dari 700. Ya, sekarang kita bahas poin pertama yaitu infak. Infak berasal dari kata bahasa Arab, artinya menafkahkan atau membelanjakan. Artinya, infak adalah membelanjakan sebagian harta yang dimiliki di jalan yang diridhoi oleh Allah, ya. Contohnya, infak untuk pembangunan masjid, pembangunan musola, ataupun infak untuk kegiatan-kegiatan keagamaan dan sebagainya. Kemudian, yang kedua adalah sedekah. Sedekah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu artinya derma atau pemberian. Sedekah menurut istilah artinya memberikan bantuan atau pertolongan berupa harta atau lainnya dengan mengharap ridho Allah. Nah, jadi apa perbedaan dari infak dan sodaqah? Oke, kalau infak yaitu yang kita berikan berupa harta, benda, atau uang. Sedangkan sedekah itu maknanya lebih luas lagi, ya. Pemberian yang kita berikan tidak harus mesti berupa harta benda atau uang, ya. Berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi kullu ma'rufin sodaqah. Artinya setiap kebaikan adalah sodaqah. Jadi sodaqah itu apa saja yang bernilai baik, ya, itu termasuk sedekah. Contohnya senyum kepada saudara kita itu adalah sodaqah. Berkata yang baik, sodaqah. Kemudian mengucapkan kalimat thayyibah, sodaqah. Membantu teman, sodaqah, ya. Jadi sodaqah itu lebih luas lagi maknanya daripada infak. Infak, zakat, dan sodaqah. Oke. Pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang zakat. Zakat, ya. Zakat artinya suci atau mensucikan. Apa perbedaan dari ketiga ini? Ya. Kita perhatikan di sini, kalau zakat hukumnya adalah wajib, ya. Terutama zakat fitrah, hukum membayar zakat fitrah adalah wajib. Sedangkan infak hukumnya sunnah, ya.
Infak hukumnya sunnah, sodako juga hukumnya sunnah. Kemudian zakat ditentukan benda atau barang yang dizakatkan. Contohnya kalau zakat fitrah berarti berupa apa? Makanan pokok. Atau zakat dari hasil peternakan. Contohnya sapi, kambing, berarti yang harus dizakatkan adalah sapi atau kambing tersebut. Sedangkan infak ya berupa harta benda atau uang yang kita miliki. Sodako, nah seperti yang Ibu jelaskan tadi, sodako maknanya lebih luas lagi ya. Tidak hanya berupa harta benda saja, tetapi setiap kebaikan yang kita lakukan merupakan sodako yang bernilai pahala. Kemudian zakat ditentukan jenisnya ya. Ditentukan jenisnya seperti tadi. Untuk zakat fitrah, makanan pokok atau bisa berupa uang. Sedangkan infak ya bisa saja berupa harta benda. Misalnya kalau infak untuk pembangunan, boleh kita memberi uang atau kita memberi dalam bentuk barang, contohnya pasir, semen dan sebagainya. Kemudian sodako ya, sodako juga sama. Zakat ada batasnya ya, ada batasan waktu. Contohnya zakat fitrah, batasan waktu itu adalah sebelum sholat Idul Fitri ya. Ada batas waktu, nisab dan haulnya. Kemudian infak itu kapan saja ya. Bisa di bulan Ramadan, bisa di bulan-bulan lainnya ya. Kemudian sama dengan sodakoh juga, bisa dilakukan kapan saja ya, di tempat mana saja. Nah, zakat ada mustahik atau penerimanya. Kalau zakat sudah ditentukan mustahiknya, yaitu ada 8 golongan. 8 golongan yang berhak menerima zakat. Oke, masih ingat tidak? Siapa saja mereka? Ya, fakir, miskin, amil, dan sebagainya ya. Jadi zakat itu penyalurannya itu sudah ditentukan. Nah, kalau infak ya tidak harus kepada fakir miskin. Nah, seperti Ibu jelaskan tadi, kita memberi infak untuk pembangunan masjid, madrasah ya dan sebagainya. Ya, kita masuk ke pembahasan materi tentang manfaat infak dan sodako ya. Manfaat infak dan sodako itu selain banyak bermanfaat untuk orang lain, kepentingan umat Islam, juga untuk diri sendiri. Ya, adapun manfaat yang pertama yaitu menghindarkan murka Allah. Jadi dengan kita berinfak, dengan kita bersodako akan menghindarkan murka Allah, akan membuat kita terhindar dari bencana ataupun musibah ya. Yang kedua, infak atau sodako akan memanjangkan umur. Oke, yang ketiga, mempererat tali persaudaraan. Jadi, infak yang kita berikan akan mempererat tali persaudaraan antara si pemberi dan si penerima. Yang keempat, memperkecil jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin ya. Jadi karena kita rajin berinfak, rajin memberi, bersodako, akan memperkecil perbedaan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin, dan hubungan antara keduanya insya Allah akan semakin baik. Kemudian yang berikutnya, memperlancar pembangunan sarana umum ya. Contohnya tadi misalnya pembangunan masjid, musola, jembatan, fasilitas umum dan sebagainya. Dan yang berikutnya adalah akan mendapatkan doa dari para malaikat ya. Orang-orang yang berinfak, bersodako itu akan mendapatkan doa dari para malaikat. Ya, senang nggak mendapat doa dari malaikat? Ya, alhamdulillah senang ya. Oke, berikutnya masuk ke macam-macam sedekah atau pemberian. Yang pertama adalah sedekah harta. Ya, berupa harta, benda atau uang yang kita miliki ya. Contohnya kita memberi untuk santunan yatim piatu, fakir miskin, atau infak kemanusiaan yang sering kita lakukan di hari Jumat ya. Untuk apa? Untuk muslim yang ada di Palestina misalnya. Yang kedua, sedekah sikap. Nah, contohnya senyum kepada saudara kita, apalagi
Kemudian menyambut tamu. Nah, ya, menyambut tamu dengan baik, mengucapkan salam dan sebagainya, itu termasuk dalam sedekah sikap. Yang ketiga, sedekah lisan, yaitu ucapan yang baik, ya. Ketika teman kita sedang dalam kesusahan, kesedihan atau dapat musibah, kita berusaha menghibur dengan ucapan-ucapan yang baik dan menyemangatinya. Atau juga kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yang kita ucapkan itu termasuk dalam sedekah lisan. Yang berikutnya adalah sedekah pikiran. Yang kelima adalah sedekah tenaga. Contohnya ketika ada kerja bakti, ya, atau pembangunan masjid, atau ketika mau membersihkan menghadapi bulan Ramadan, masyarakat gotong royong membersihkan masjid. Nah, itu termasuk sedekah tenaga. Nah, dalam sedekah ada urutan-urutannya, ya, urutan orang yang menerima sedekah dari kita. Yang pertama itu saudara atau keluarga, ya. Jadi pemberian sedekah kita itu kepada saudara atau keluarga terdekat kita terlebih dahulu, ya. Jangan kita sibuk memberi yatim piatu yang lainnya, tapi ternyata kita mempunyai saudara atau keluarga yang kekurangan, ya. Jadi yang diutamakan itu adalah saudara atau keluarga terdekat terlebih dahulu. Kemudian yang kedua kepada anak yatim, ya, anak yatim yang berada di lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, tetangga terdekat. Nah, ya, kita lihat di sekitar kita mungkin ada orang yang kesusahan, orang yang memerlukan bantuan, tetangga terdekat kita, mereka lebih berhak menerima sedekah atau infak dari kita. Yang berikutnya adalah sahabat atau teman, ya. Nah, misalnya kita mempunyai sahabat yang sedang kesusahan atau memang hidupnya tidak terlalu baik dari kita. Sahabat atau teman tersebut berhak mendapatkan sedekah dari kita. Nah, setelah itu baru, ya, pada ibnu sabil, fisabilillah dan sebagainya. Ya, yang berikutnya hal-hal yang harus kita perhatikan dalam berinfak dan bersedekah. Pertama, ya, diharamkan mengungkit-ungkit pemberian, ya. Jadi kalau kita sudah memberi, berinfak, bersedekah, nggak boleh diungkit-ungkit, nggak boleh disebut-sebut, ya. Bukan hanya tidak boleh, bahkan diharamkan, ya. Kenapa? Ya, nanti akan menghanguskan pahala dari infak dan sedekah kita, ya. Kedua, diharamkan ria. Nah, ria itu apa sih? Ria itu pamer, ya. Jadi melakukan sesuatu hanya mengharap pujian atau ingin dilihat oleh orang, ya. Yang ketiga, infak atau sedekah itu merupakan barang yang kepemilikan itu punya kita sendiri, bukan punya orang, ya. Misalnya ada orang yang menitipkan sesuatu, tidak menitipkan barang, tidak diambil-ambil misalnya, terus kita kasihkan kepada orang lain. Nah, ya, itu tidak boleh. Jadi yang kita infakkan, yang kita sedekahkan adalah barang itu kepunyaan kita sendiri. Dan yang terakhir adalah tujuan dari infak dan sedekah adalah mencari ridho Allah semata. Alhamdulillah, materi kita hari ini infak dan sedekah Ibu cukupkan sampai di sini, ya. Sebagai penutup ada hadis Nabi Muhammad SAW, ya. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya suka menolong saudaranya, ya. Jadi kalau kita suka ditolong oleh Allah, maka kita juga harus membiasakan diri untuk menolong saudara-saudara kita yang lain. Ya, itu saja materi fikih, infak dan sedekah. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengambil pelajaran dari materi hari ini, ya. Demikian dari Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.